Yang udah on silahkan disiapkan aja dulu untuk exam PP-nya. Oke, sambil nunggu yang lain ya, kita mulai saja aja ya. Oke, Pak. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang struktur kondisi pengulangan atau if ya, if dan for dan switch case nantinya. Oke. Oke, silakan teman-teman siapkan hal baru. Kita akan buat tentang if
Ini if.php. Nama filenya if.php. Oke, sudah? Ya, Pak. Kalau sudah, silakan dicek di localhost-nya. Ya, kita akan muncul seperti ini. Nilai Anda 78, Anda lulus. Kenapa bisa muncul kata Anda lulus ya? Ini karena di sini ada syarat if ya. Nih, di sini ada if. Kita nilainya adalah ini. Nah, syaratnya adalah lebih besar sama dengan 60. Jadi 78 itu adalah lebih besar sama dengan 60 ya. Jadi akan muncul nilai Anda lulus. Nah, sekarang dari sini kita akan modif lagi. Ada syarat kedua, tambahkan else. Itu nilai Anda adalah nilai Anda tidak lulus. Sekarang saya akan merubah yang tadi jam 78 saya ganti dengan lima 58. Maka yang akan tercetak di layar apa nih? Anda tidak lulus. Anda tidak lulus. Ya, jadi yang tercetak adalah Anda tidak lulus ya. Kenapa bisa yang tercetak Anda tidak lulus? Ada yang tahu? Karena nilainya kurang dari 60, Pak. Iya, betul. Ya. Karena nilainya kurang dari 60. Ya. Jadi karena ini if, kita ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah lebih besar sama dengan 60. Syarat yang kedua, pernyataan keduanya itu adalah selain dari lebih besar sama dengan 20. Jadi kalau nilainya 59, 77, 40, pasti akan tercetak adalah Anda tidak lulus. Oke.
Sampai sini ada yang mau tanya dulu untuk teman-teman yang di rumah? Ada yang masih bingung? Ada yang gagal? Oke, kalau tidak ada yang gagal, Lanjut, Pak. lanjut ya. Sekarang saya ada soal seperti ini. Jika nilai 80, maka nilai hurufnya adalah A. Jika nilai 60, maka nilai hurufnya adalah B. Itu. Jika nilai 50, maka nilai hurufnya adalah B. Nah, silakan teman-teman buat fungsi if dari 3 pernyataan tersebut. Ya, dicoba dulu, baru nanti kalau memang masih belum dapat, saya akan kasih skripnya. Sudah? Ada yang sudah jadi? Ya, waalaikumsalam. Silakan. Belum, baru kamu doang nih. Yang lain udah di online. Ya, langsung aja ya. Kirain udah banyak, Pak. Belum. Banyak sih yang online. Kirain banyak yang off. Itu dia, yang offline belum ada lagi selain kamu. Tadi sih beli katanya mau. Oh, offline. Heeh. Sini jalan kali.
Di foto dulu aja nih, biar nggak kelewat skripnya. Foto dulu biar nggak kelewat. Yang di rumah ada yang sudah berhasil? Kalau saya mau minta nilainya itu misalkan 75 ya. Berarti nanti yang tercetak adalah harusnya nilai B. Iya. Jangan lupa taruh di HTdoc ya. Kamu foldernya beda kan? Kemarin bisa kan? Iya. Yang di rumah jangan lupa absennya ya di LMS. Di sini adanya notif biasa. Ya, nggak apa-apa. Kalau emang ada yang output biasa. Tapi kalau nggak salah ada visual code deh. Visual code ada. Visual code. Visual. Ada. Ada. Iya. Sini udah masuk. Ini udah. Gimana? Anda yang sudah? Sudah, Pak. Linda mau nyambungin ke localhost. XMPP-nya sudah dibuat belum, Linda? Udah di running belum XMPP-nya? Running dulu XMPP-nya, terus nanti buat folder di htdoc, di folder XMPP, di situ ada htdoc. Nah, baru taruh folder kamu di htdoc, terus nanti file-file kamu taruh di folder yang tadi kamu buat di htdoc. Sebelumnya di running dulu XMPP-nya ya. Oke, siapa yang sudah muncul? Sudah. Sudah? Boleh dilihat hasilnya? Bisa share screen? Saya meet-nya di HP, Pak. Di foto apa di ini aja di nanti saya coba cek. Kamu nyalain itunya aja. Apa namanya? Fotonya kamu nyalain cam-nya, arahkan ke mana tampilannya localhost-nya, browsernya hasilnya berapa? B ya, itu kalau berapa? 70 ya. Ini Kalau 65. dirubah jadi 100, 65. Kalau dirubah jadi 100 muncul nggak? Munculnya kan harusnya ya kalau 100. Aduh, kok ngeblur nih. A. Coba angka itunya diganti jadi 100. Yang angka dinilainya. Dapat Iya, A. ini, Pak.
Iya, Oke, 100, berarti udah Pak. benar ya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sip. Selain Nur Asia, selain Nur Asia ada lagi yang sudah? Agus pasti bisa ya. Udah, Gus? Ada yang belum tampil? Oke, nih. Saya bikinnya begini. Nah, saya di bawahnya aja ya. Jadi saya buat lagi, misalkan 76 if buka kurung gelar nilai lebih besar sama dengan 80, equal nilai. Waalaikumsalam. Nilai Anda adalah nilai, maka nilai hurufnya adalah A. Nggak apa-apa, Wi. Lipat, Wi. Iya, Tadi contoh nilainya berapa, Pak? bebas. Contoh nilainya. Oke. Dicoba aja dari komponen. Ini kan ada 80, 60, 50. Dicobain aja semuanya. Misalkan 40, harusnya muncul D. Munculnya D apa enggak? Terus misalkan 65, harusnya munculnya B. Muncul B apa enggak? Terus misalkan 90, munculnya A. Apa enggak? Gitu. Ya, dites dulu. Oke, Pak, udah, Pak. Kalau udah muncul semua berarti benar. Ya, notebook biasa aja. Oh, ada. Ya, ini saya seperti ini. Kliknya. Ketika saya running, nilai hurufnya adalah B. Itu kalau
76 ya. Kalau 7 misalkan saya bikin 85. Hurufnya adalah A. Benar. Misalkan 59. Nah, maka nilai hurufnya adalah D. Berarti skrip ini berhasil dibuat. Nih ya, jadi fungsi if itu yang di atas tadi kita cuman pakai 2 pernyataan, makanya dia munculnya pakai echo-nya ini if dan else ya. Nah, yang di bawah karena dia pakai 3 pernyataan, maka kita harus buat lagi satu yang namanya else if. Else if ini untuk mencari pernyataan berikutnya ya. Jadi karena kita ada 3 pernyataan 80, 60, 50, maka kita akan buat nih ya biar dia muncul gitu. If pertama untuk pernyataan yang 80 ya. If kedua, else if kedua, oh sorry ya, di sini 50 ya, harusnya berarti lebih kecil dari 50. Oh sorry, saya ganti dulu deh. Ya. Ya, lebih kecil dari 50 sama dengan persyaratannya kita, jika nilainya 50 maka nilai hurufnya adalah D. Berarti 50 ke bawah dia akan dapat D. Ya. 60 di sorry. Ini dan gini deh. Yang enak gini aja. Biar teman-teman nggak bingung. Ya. Kurang dari 60 lebih besar sama dengan 60, lebih besar sama dengan 80. Ini benar berarti. Ya. Jadi kalau ada persyaratan seperti ini, lebih besar sama dengan 80, lebih besar sama dengan 60, lebih kecil dari 60, berarti 60 ke bawah, 59 dan sebagainya, itu maka akan dapat adalah nilainya D. Nah, 60 ke atas sampai dengan 80 itu akan dapat sampai dengan 79,99 itu akan dapat adalah B ya. Nah, 80 ke atas itu akan dapat A. Nah, cuma yang harus teman-teman perhatikan, jangan sampai pada saat teman-teman membuat skrip ya, jangan karena di situ ada 60, teman-teman bikin 60 dulu. Nih, lebih besar sama dengan 60. Maka nilai hurufnya adalah B, misalkan. Nah, selain yang itu, berarti sini A. Nah, kalau teman-teman bikin seperti ini, ya, jika teman-teman bikin seperti ini, nih, sudah. Saya kasih angka dulu. Kalau saya bikin 80, harusnya dapatnya apa? Harusnya dapatnya A ya. Tapi
dengan skrip yang kayak tadi, yang kita buat, ini akan muncul adalah bukan A, tapi B. Kenapa B? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu kenapa dia dapatnya B, bukan A? Dengan skrip yang saya buat seperti ini. Karena eksekusinya berurutan mungkin? Eksekusinya berurutan. Ya, gini ya. Seperti yang saya bilang, ketika si codingan itu dibaca oleh komputer, yang akan dibaca pertama kali adalah yang paling atas. Nah, sedangkan di atas ini kita punya syarat adalah lebih besar sama dengan 60. 60 ke atas. 80 termasuk lebih besar sampai dengan 60 enggak? Benar kan? 80 lebih besar dari 60 kan? Nah, karena eksekusi yang pertama adalah lebih besar sama dengan 60, maka walaupun kita di bawahnya nanti kita bikin, ini misalkan saya bikin gini deh. Ya. Sama dengan 80. Sini A, di bawahnya B, ya. Walaupun saya bikin begini, 60 dapat B, 80 dapat A, maka yang skrip yang kedua, else if ini nggak akan dihiraukan. Kenapa? Karena 80 itu adalah lebih besar sama dengan 60. Masih masuk di pernyataan pertama. Ya. Jadi biar nggak salah, maka kita harus buat dulu yang gede dulu di sini, taruh di sini 80. Ya. Ini ganti jadi A. Sini ganti jadi B. Sininya bikin 60. 60. Nah, dengan seperti ini, maka 80 ke atas dia akan dinyatakan sebagai A, 60 ke atas sampai ketemu 80, ya, sebelum 80 dia akan dinyatakan sebagai B. Karena sudah ada syarat yang sudah dipalang sama syarat pernyataan pertamanya. Ya. Kalau syarat pernyataan pertamanya sudah tereksekusi tapi bukan nilai itu, maka dia akan baca syarat yang kedua. Syarat kedua bukan juga, akan baca syarat ketiga. Seperti itu. Ya. Ini kalau seandainya kita bikin if-nya 3, ya. Jadi teman-teman jangan bingung ketika teman-teman membuat if, ya. Karena if itu bisa bermacam-macam nantinya, ya. Bisa aja if-nya nambah ada 4. Ya, berarti kalau ada pernyataannya 4, berarti if-nya ada 1, else if-nya 2, else-nya 1. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi intinya kalau misalkan kita mau itu harus berurutan tuh ya Pak? Iya. Tapi ada nggak soal yang kayak menyebab itu? Ya ada yang menyebab. Biasanya gini, yang menyebab. Kalau ini kan tadi saya bikinnya adalah lebih besar sama dengan 80, ya kan? Nah, ada juga yang dibalik dia. Lebih kecil 60, lebih besar sama dengan 60, lebih besar sama dengan 80. Jadi kita harus buat sendiri ya? Ya kan? Dia mulainya kan lebih kecil 60, lebih besar sama dengan 60, lebih besar sama dengan 80. Pernyataannya begitu misalkan dibalik sama dia. Nah, kalau teman-teman ngikutin pernyataannya dia, teman-teman bikin dulu yang lebih kecil 60. Oke, itu nggak masalah. Nah, terus teman-teman bikin lebih besar sama dengan 60.
Padahal pernyataan ketiga itu ada lebih besar sama dengan 80. Nah, ketika teman-teman sudah bikin lebih besar sama dengan 60, maka yang pernyataan ketiga ini nggak akan berguna. Kenapa? Karena angka di atas 60 itu dianggap sebagai punyanya si 60 itu. Yang nomor 2. Jadi kalau seandainya ada yang dibalik gitu, teman-teman lihat dulu, oh ini ada yang angka sebenarnya harusnya dia yang pertama yang dieksekusi, tapi ditaruhnya di bawah. Oh ya udah tinggal balik aja. Jadi kita harus bermain dengan logika kita, mana yang harus kita tempatkan di pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Iya, jangan acak ya, Pak. Iya. Jadi kita harus tahu, walaupun nantinya diacak gitu, misalkan kata-katanya dibikin pusing sama temen sama jawaban gitu, dibikin pusing. Nah, teman-teman jangan bingung gitu. Kan ada juga kadang misalkan begini, saya nggak minta begini, tapi saya mintanya gini. Misalkan saya mintanya 80 sampai dengan 100. Ya. Terus di sininya misalkan 40 sampai dengan 60. Sininya 0, misalkan 60 sampai dengan 80. Ya. Nah, kalau teman-teman bikin begini, kalau ada pernyataannya begini, dibalik-balik ini, misalkan C, ini B. Nah, kalau kayak gini, teman-teman bikinnya seperti apa rumusnya untuk pernyataannya? Berarti lebih dari sama dengan 80 itu A. Terus yang kedua Ya. 60 sampai dengan 80 itu B. Sisanya 60 sampai C. dengan 80. Iya, Pak. Awas, jangan salah. 60 sampai dengan 80 berarti Kurang 80 dari yang sama pertama dengan 80. masuknya lebih dari sama dengan, Pak. lebih sama dengan Lebih sama 60. dengan 60. Iya. Iya kan? Lebih sama dengan 60. Oke. Terus yang untuk 40 sampai 60-nya berarti yang yang else-nya ya. Iya, Pak. Nah, ya. Jadi kalau ada rank kayak gini ya, misalkan ada nih, kalau ada kayak gini 80 sampai dengan 100, 40 sampai dengan 60, 60 sampai dengan 80, berarti kita harus tahu pakainya apa nih gitu ya. Kalau saya bikinnya adalah di sini lebih besar sama dengan ya kayak ini, lebih besar sama dengan 80, oke ini masuk nih ya. Tapi kalau saya bikinnya adalah lebih besar doang, lebih besar dari 80, Berarti dia harus 81, Pak. 80-nya berarti apa? Berarti dia harus punya nilai 81 tuh baru apa. Kalau dia 80 berarti dia masih B. Ya, betul ya. Berarti kalau kayak gini, dia harus punya nilai adalah 81. Berarti intinya kalau start di misalkan dari 80 itu berarti harus ada sama dengannya kan, intinya gitu kan. Kalau misalkan dia betul. lebih dari 80 berarti ya udah tinggal di lebih aja, nggak usah pakai sama dengan. Iya. Berarti intinya sama dengan kan buat start awal dari nilai itu. Iya, betul ya. Jadi sama dengan itu nilai itu perlu diikutin apa enggak?
Kalau nggak perlu diikutin berarti langsung aja lebih besar dari berapa, ya. Tapi kalau nilai itu diikutin berarti lebih besar sama dengan. Itu yang harus teman-teman pahami, ya. Ini kan sama aja kayak di pernyataan apa sih ya? Excel. Excel kan? Nah, Iya, Pak. ya. Jadi di PHP itu ya kurang lebih logikanya itu sama kayak logika di Excel lah, ya. Jadi ketika teman-teman bermain dengan logika, kadang banyak macam pernyataan-pernyataan yang nantinya perlu teman-teman pahami dulu sebelum teman-teman membuat codingan, ya. Jadi logika teman-teman harus diperkuat, mana yang harus saya eksekusi terlebih dahulu, mana yang nantinya buat belakangan eksekusinya. Posisinya harus disesuaikan. Karena di dalam skrip PHP ataupun bahasa pemrograman apapun, ya, skrip itu akan dibaca dari atas ke bawah. Jadi dia akan lutut tuh, ya, dari atas ke bawah. Jadi ketika teman-teman salah naruh, maka dia akan berdampak ke dalam skripnya. Oke? Jelas? Oke. Nah, sekarang kita akan buat skrip baru lagi. User. Namanya login manual. Login manual.php. Nih, kalau ini saya running, hasilnya yang akan tercetak apa? Coba dicoba. Yang tercetak apa nih kalau saya running? Login gagal. Pasnya Iya. beda tuh. Login gagal ya. Kenapa? Karena pasnya beda ya. Ya. Iya.
Jadi kalau saya bikin seperti ini, karena di sini saya bikin 1 2 3 4. Tapi yang di sini 1 2 3 ya. Maka dia akan tercetak adalah login gagal. Kalau saya taruh di sininya 4, baru akan tercetak login berhasil. Nah, ini script manual untuk login. Kalau nanti kita bermain dengan database, script ini bisa kita pakai, yang ini bisa kita pakai dari sini. Nah, tinggal ini itu akan kita pakai, tapi bukan begini, tapi ngambil dari database menggunakan script SQL nantinya. Select bintang, nama tabelnya apa, where, fieldnya apa, isi datanya, ya. Terus yang ininya benar, ya, sama dengan di sininya adalah nama fieldnya. Ini benar buat ini. Di sini nama fieldnya juga, ya. Baru echo mau dilarikan kemana? Nah, ya, database, script SQL-nya nantinya. Kalau seandainya teman-teman sudah bermain dengan database, karena kita belum bermain dengan database, tapi struktur untuk script login kurang lebih seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Kita punya variabel. Nah, nanti kalau yang bermain dengan database, biasanya pakai form. Ini bukan begini nih, nggak kita ketik di sini, tapi diketik di formnya. Nah, nanti kita panggil textbook nama formnya, textbook yang user apa namanya, terus textbook password apa namanya. Kita akan kita cocokkan dengan isi field yang di database, begitu, ya. Itu seandainya kalau teman-teman bermain dengan login database. Kalau ini loginnya masih menggunakan login manual. Apa tuh? Hah? Mbak. Iya lah. Kamu gimana? Dulu ngantuk dulu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini masih sederhana dulu. Kita belum masuk ke form ya, LMS. Jadi kalau hari teman-teman ada yang mau lihat lagi bisa dilihat aja, ya. Terus sekalian mumpung saya ingat, minggu depan itu tanggal 2 tanggal merah ya. Iya, Pak. Benar kan? Nah, itu mau teman-teman mau gantinya di hari Selasa. (30) atau tanggal 6, terserah teman-teman maunya gantinya kapan. Ya pokoknya selama nanti ininya. Intinya sih saya kalau praktek itu dosen pasti ada di lab, ya. Nah, mau datangnya pokoknya mahasiswa ganti-gantian aja, rolling terus kan, gitu. Kalau saya sih intinya
selama di lab ini mencukupi dan tidak melebihi kuota, sah-sah aja. Mau masuk lebih dari 4 kali, silakan aja. Atau ada yang, saya online aja terus, ya nggak masalah. Yang penting kalian bisa paham untuk materinya gitu. Oke, jadi gimana untuk yang tanggal 2, teman-teman mau gantinya di kapan? Mau di tanggal 30 kah? Atau tanggal 6 kah? Kalau tanggal 30 berarti kan teman-teman tanggal 6-nya masih spare-nya libur, bisa libur tuh tanggal 6-nya. Atau minggu itu, udah ntar aja lah tanggal 6 aja. Bisa diatur sama teman-teman maunya gimana. Ya, nanti bisa diskusi di grup yang barengan pagi ya, biar samaan. Enaknya mau di tanggal 30 atau tanggal 6, karena ini kan kita pertemuan berapa? 3 ya? 3, 4, 5, 6. Perkiraan tanggal 19 itu UTS. Karena kita cuma 12 pertemuan, ya 6. Nah, jadi tanggal 19 kemungkinan UTS. Udah puasa ya? Puasa pertama tanggal paling libur kali. Ya, itu. Pak, jadi puasa libur nggak, Pak? Puasa pertama palingan libur. Palingan ya, saya belum tahu, belum ada inian lagi. Kalau biasanya sih puasa pertama itu libur, tapi seterusnya ya masuk. Jadi puasa tetap masuk. Terus ntar Lebaran, perkiraan Lebaran tanggal berapa sih? Mei tanggal 18 ya? Atau tanggal berapa ya? Lupa saya. Oke, ya. Jadi nanti silakan kita diskusi untuk yang tanggal 2 itu mau kapan mulai mau pergantiannya. Ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan dulu untuk ini? Tidak ada? Ya. Itu ya kan sama dengan yang di luar. Pertanyaannya Sri. Ini sama dengannya kan dia ada 2 nih. Ya, sama dengan di sini ada 2 nih. Sama dengan di sini ya. Jadi sama dengan 2 ini itu adalah simbol untuk pernyataan bahwa itu adalah sama dengan. Ya. Pas ini sama enggak sama pas yang di sini? Tuh. Tapi kalau nanti pakai apa namanya? Pakai SQL ini sama dengannya 1 aja. Nah, yang dan ini 2 itu pernyataan N, AND. Kalau di script SQL kan ada tuh AND kan, select bintang, misalkan where user N pass. Nah, karena di script PHP itu AND itu nggak bisa kita tulis AND, maka pakainya dan 2 kali. Itu N. Ya. Oke. Ini sementara bukan pakai SQL aja ya, Pak. Jadi Bukan. kayak gitu. Ya, karena ini nggak pakai SQL, jadi scriptnya seperti itu. Pernyataan 12 sama dengan nya 2 kali itu adalah pernyataan sama dengan. Pas user ini sama dengan real enggak? Dicek.
Kalau sama berarti berhasil, kalau enggak ya berarti ditolak. Oke, jelas? Oke, sekarang kita akan masuk ke gampang, saya blok aja lah. Sama filenya sih. Kalau sudah coba di running di localhost-nya. Munculnya apa?
Harinya dapat hari apa? Hari ini hari Jumat ya. Ide. Ada yang selain hari Jumat? Ada nggak selain hari Jumat? Kalau yang selain hari Jumat berarti di tanggalannya salah. Ya. Dia akan lihat ini nih, 3D. Ini berdasarkan tanggalan ini, tanggalan di komputer. Ya. Terus ini kalau seandainya saya bikin F-nya kecil, pasti hasilnya error. Tuh, ya. Kalau F-nya kecil, hasilnya error. Undefined variable hari. Nah, kenapa? Karena ini tidak ada di dalam singkatan si PHP untuk hari Jumat itu F-nya kecil tapi F-nya besar. Ya. Jadi apa namanya? Dalam PHP penamaan itu, penamaan hari biasanya awalannya besar semua, ya. Jadi case sensitif, salah kasih nama atau besar kecil huruf akan bermasalah. Oke, jelas? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Mana? Dwi? Udah? Ya. Semua ya? Nggak ada masalah ya? Oke, mungkin itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Jadi nanti untuk tanggal 2 saya akan bahas di grup. Ya, kalau teman-teman ada usulan, silakan kasih usulan ke saya. Maunya di hari apa? Di Selasa tanggal 30-kah atau di tanggal 2, tanggal 6. Ya, Selasa tanggal 6. Jadi biar materi tercapai, dan setelah ini kemungkinan saya akan masuk ke apa namanya? Bisa jadi oh ya, for-nya belum. Nanti kita akan masuk ke for sama while. Setelah for dan while itu bisa, kita akan coba masuk ke penggunaan form. Ya, penanganan form. Jadi sudah mulai masuk ke inputan yang berdasarkan form. Kalau ini kan masih inputannya berdasarkan apa namanya tulisan di script. Nah, nanti kita tulisannya berdasarkan di apa namanya di browser ya. Oke, ada yang mau tanya? Jika tidak, mungkin itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya.